warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 6, kelompok Norman Abramson dengan leader Gina, Sapa, dan teman-teman yang lainnya ada Linsia, Reja, dan saya sendiri Tasya Abianti. Oke, tujuan kami membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan tugas dari modul 4 tentang penyusunan rencana pengujian. Sebelum dimulai, mungkin beberapa dari teman-teman sekalian pernah mendengar tentang pengujian perangkat lunak sebelumnya. Pasti pernah dong. Nah, mari kita simak sedikit tambahan. Mengapa perlu pengujian perangkat lunak? Jadi penyusunan rencana pengujian dan dalam perangkat lunak, langkah-langkah penting dalam proses pengembangan. Beberapa di antaranya untuk memastikan program berjalan dengan baik sebelum dipublis. Terus untuk memenuhi kebutuhan pengguna, kemudian meminimalisir risiko dan sebagainya. Coba bayangkan, kita semua akan membuat game untuk dimainkan. Nah, kita pasti pengen game yang kita buat itu berfungsi dengan baik. Nah, ini mengapa kita perlu melakukan pengujian agar game perangkat lunak yang dibuat oleh kita dengan baik dan diluncurkan. Jadi penyusunan rencana pengujian adalah proses di mana kita merencanakan bagaimana kita menguji perangkat lunak tersebut sebelum diperkenalkan kepada pengguna. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Gina Sapa. Nah, oke teman-teman, sebelum aku menyampaikan nih langkah-langkahnya buat teman-teman semua harus tahu kalau penyusunan rencana pengujian itu harus memahami apa yang perlu diuji dan kenapa. Terus ini juga ada termasuk memahami tentang persyaratan fungsional, artinya apa yang perangkat lunak lakukan, dan persyaratan non fungsional itu bagaimana perangkat lunak itu harus berperilaku. Nah, langkah pertamanya nih teman-teman, itu kita memahami kebutuhannya dulu nih. Kebutuhan apa yang perlu diuji dan tentunya dengan tujuan yang jelas. Terus langkah berikutnya adalah identifikasi resikonya, kemudian pilih cara ujinya yang mencakup lingkup pengujiannya juga, dan pilih apakah akan melakukan secara manual atau secara otomatis. Kemudian setelah dipilih, masuk ke rencana metode pengujian. Metode pengujian ini di mana apa yang perlu diuji itu dirancang dengan mencakup skenario, ada negatif dan positifnya, dan apakah membutuhkan waktu lama dan lain-lain. Pokoknya direncanakan metode pengujiannya. Lalu setelah itu baru diuji perangkat lunaknya, yang tentunya harus dijadwalkan juga dan melakukan pelaporan berkala untuk memantau masalahnya. Lalu baru dievaluasi apakah berhasil atau perlu diperbaiki. Jika berhasil langsung didokumentasikan, jika masih ada masalah diperbaiki dulu masalahnya. Nah, untuk langkah lebih jelasnya lagi nih, kami akan memberikan contoh kasus yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Linsia. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan rencana pengujiannya dengan contoh kasus, yaitu tentang pengembangan aplikasi e-commerce agar teman-teman mudah memahami dan bisa diterapkan. 1. Pahami kebutuhan. Kebutuhan pengujian memastikan aplikasi e-commerce dapat menampilkan produk dengan benar, menambahkan produk ke keranjang belanja, dan menyelesaikan transaksi pembayaran dengan sukses, dengan tujuan memastikan semua fitur belanja dengan baik. Yang kedua, ada identifikasi resiko. Resiko terjadi kesalahan pada fitur checkout, resiko data pengguna tidak aman selama transaksi online, dan resiko kinerja aplikasi yang buruk saat ada lalu lintas tinggi. Yang ketiga, ada pilih cara uji. Metode pengujian, karena aplikasi e-commerce memiliki fitur-fitur yang kompleks, akan digunakan kombinasi pengujian manual untuk mengecek interaksi pengguna dan pengujian otomatis untuk menguji kinerja dan keamanan. Yang keempat, ada rencana metode pengujian. Metode pengujian
Manual, membuat skenario uji kasus untuk mengecek proses checkout secara manual. Misalnya, mencoba melakukan transaksi dengan menggunakan berbagai metode pembayaran otomatis, menggunakan alat pengujian otomatis untuk menguji kinerja aplikasi saat lalu lintas tinggi, dan untuk memeriksa keamanan transaksi. Oke, slide 5 akan dilanjut oleh teman saya, Reza. Oke, saya akan melanjutkan tahap selanjutnya. Baik, mari kita terapkan contoh kasus e-commerce ke dalam langkah-langkah penyusunan rencana pengujian yang lebih dijelaskan. Yang pertama ada uji perangkat lunak. Melakukan uji perangkat lunak sesuai dengan skenario uji kasus yang telah dirancang, baik secara manual ataupun otomatis. Yang kedua ada evaluasi hasil. Setelah melakukan pengujian, hasilnya dievaluasi untuk melihat apakah fitur-fitur seperti checkout bekerja dengan baik, apakah data pengguna aman, dan apakah aplikasi mampu menangani lalu lintas tinggi dengan baik. Yang ketiga, perbaiki masalah. Jika ditemukan masalah selama pengujian, seperti kesalahan pada fitur checkout atau keamanan data yang rentan, perbaikan dilakukan sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang terakhir ada dokumentasi hasil dari pengujian, baik itu masalah yang ditemukan maupun solusi yang diimplementasikan, didokumentasikan secara rinci untuk referensi di masa depan. Dokumentasi ini juga mencakup rencana pengujian skenario uji kasus dan hasil evaluasi. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, teman-teman dapat memastikan bahwa aplikasi e-commerce telah diuji secara menyeluruh dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Selain itu, dokumentasi yang baik akan memudahkan untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan di masa depan. Oke, selanjutnya penutupan akan oleh teman saya. Nah, baiklah teman-teman, itu penjelasan singkat nih tentang penyusunan rencana pengujiannya. Tentang rencana pengujian perangkat lunak dengan menggunakan contoh kasus aplikasi e-commerce tadi. Kami harap nih materi yang tadi bisa bikin teman-teman lebih paham lagi tentang pentingnya rencana pengujian dan langkah-langkahnya. Oh iya, kami juga mohon maaf kalau misalnya ada bagian dan penjelasan yang masih bikin bingung. Kami berharap bisa bermanfaat buat kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.